Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Piye kabare? Apa kabar hari ini? Apa kalian puasa guys? Bagi kaum muslim, ya saya berharap begitu sih. Oke bosku, ternyata TPWA ini tetap fokus untuk adili Jokowi. Jadi baru-baru ini TPWA tetap periksa berkas di Mabes Polri, berkas laporan terkait dugaan ijazah palsu Pak Mulyono. Tapi pertanyaan yang muncul ialah, apakah Polri bisa diandalkan? Apakah Polri mau mengeksekusi ini barang, atau bahasanya ngebalin ini barang? Yuk, tanpa berbasa-basi, mari kita simak videonya. Mata ini indah melihatmu, rasa ini rasakan cintamu, jiwa ini getarkan jiwa. Sebelum Jokowi mati, ya, jadi sebelum Jokowi mati, saya minta kepada kepolisian, Pak Listio Sigit yang saya hormati, yang saya cintai, tangkap dulu Jokowi. Kalau Pak Listio nggak berani, mohon maaf Pak Listio, lebih baik mundur. Dan kepada Pak Prabowo Subianto, ini bukan masalah kecil, ini masalah besar, masalah Indonesia, bahkan masalah dunia, yang seharusnya Pak Prabowo juga konsen, bantu kami yang di sini gitu loh. Jangan membiarkan. Pak Prabowo kan orang baik. Kalau orang baik itu harus adil. Ketika ada kezoliman di sekitar Pak Prabowo nih, di dekat Pak Prabowo yang orang Solo ini, harus dihukum seadil-adilnya, jangan dibiarkan. Karena apa? Ketika Prabowo membiarkan hal ini, rakyat akan melihat Prabowo sama aja dengan Jokowi gitu loh. Jadi kita pertanyakan juga ijazahnya Prabowo gitu loh. Tapi saya yakin Prabowo seorang jenderal, pasti ijazahnya bagus. Kalau Jokowi udah lama kita lakukan ini, sampai ada ahli IT dari UGM sendiri menyatakan palsu. Jadi jangan takut-takut lagi kepada Prabowo, kepada Pak Listio. Segera panggil Jokowi. Dia udah rakyat biasa, nggak usah ditakutin lagi. Dia orang jahat gitu loh, bukan orang baik. Jadi dengan orang jahat itu kita jangan hormat, jangan dilindungi. Harus kita segera ditangkap, harus kita kejar untuk membongkar semua ini. Sekali lagi, kami akan terus melawan sampai Jokowi diadili, sampai Pak Prabowo berani menangkap Jokowi, Pak Listio Sigit berani menangkap Jokowi. Karena apa? Karena Jokowi adalah penipu rakyat, penipu bangsa. Terjadi kerusakan hari ini akibat Jokowi berkuasa 10 tahun. Kalau tidak ada Jokowi, saya yakin Indonesia nggak serusak seperti ini. Ya. Orang gila mana yang berani memasukkan ijazah untuk jadi presiden? Di dunia nggak ada. Cuman Jokowi aja ini yang bermasalah. Ini gila ini Jokowi. Gila Jokowi. Iya. Jadi saya mengingatkan kepada Kapolri, tolong, bukti sudah ada, laporan sudah ada, apalagi yang mau ditunggu? Panggil, tangkap, adili dia. Kenapa? Karena tim TPWA dan kami dari Partai Pemersatu Bangsa siap untuk garda terdepan untuk mengadili dan menyeret dan menangkap Joko Widodo. Karena Joko Widodo adalah manusia yang paling bejat, manusia yang paling biadab, manusia yang paling merugikan rakyat Indonesia. Di samping itu, sehingga Indonesia menjadi gelap semua gara-gara Joko Widodo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Hukum Indonesia bilang revisi Undang-Undang TNI itu bukan permintaan Prabowo, tapi usulan DPR. Ini logika yang salah. Salah sekali ini logika. Saya tidak tahu apakah Menteri Hukum Indonesia itu baca Undang-Undang Dasar atau tidak. Saya tidak tahu. Karena di pasal 20 sudah jelas DPR itu tugasnya memang mengusulkan undang-undang. Bahkan DPR itu memang dikasih hak untuk mengusulkan undang-undang. Jangan jadikan apa yang jadi tugas DPR
untuk lari dari tanggung jawab. Jangan begitu, jangan kayak pengecut. Karena di pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar jelas sekali di situ. Setiap undang-undang yang dibikin DPR, Presiden punya tanggung jawab untuk setuju atau tidak setuju. Sekarang Undang-Undang TNI sudah disahkan. Berarti Presiden setuju. Berhenti playing victim. Yang paling kurang ajar di Konoha itu Danso. Karena dia mau jadi Hokage tapi dia masih aktif urus ANBU tentara militer Konoha. Jadi bayangkan ada orang mau pimpin warga sipil Konoha tapi dia masih aktif di skena militer ANBU. Akhirnya Danso setiap ada masalah di Konoha dia pakai tentara, dia pakai senjata untuk selesaikan itu masalah. Buktinya cuman karena Danso tidak suka dengan Karaku Uchiha, dia bantai satu desa dengan senjata dengan tentara ANBU. Itulah kenapa waktu Danso jadi Hokage di perang ninja banyak yang tidak setuju, karena Danso dua fungsi, dia masih urus militer tapi dia juga mau pimpin warga sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, apa kabar? Kepuasan 80,sekian%. Ini kita makin mengerti dan paham bahwa upload dan sosialisasi tingkat kepuasan yang tinggi itu sebetulnya tanda-tanda akan ada kebijakan dan tindakan yang bisa kemungkinan melawan arus kepentingan publik. Ini sih sudah seperti pola ya, yang sebetulnya kita sudah lihat ya, bibitnya, bukan hanya bibit ya, fakta-faktanya itu di eranya Pak Jokowi. Pada saat itu setiap ada rilis tingkat kepuasan yang tinggi, maka ada kebijakan yang umumnya mendapatkan reaksi negatif di tengah masyarakat. Sebut saja misalnya soal revisi Undang-Undang KPK, sebut saja pembentukan Undang-Undang Omnibus Law, dan yang terakhir tentu saja adalah pencalonan Gibran sebagai wakil presiden di tengah ya sosialisasi tingkat kepuasan yang katanya tak pernah ada dalam sepanjang sejarah presiden yang mencapai 80%. Dan situasi yang sama juga kita alami ya. Kemarin 100 hari rilis menyebut ya, dilakukan oleh survei tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo itu mencapai 80,sekian%. Tapi setelah itu yang kita rasakan justru timbunan persoalan. Muncullah kebijakan soal Danantara yang sebetulnya kita tidak tahu dari mana rujukannya. Karena itu tidak ada divisi-divisi macam-macam dan sebagainya, dibentuk dengan sangat cepat, lalu diisi oleh orang-orang yang sebetulnya sudah punya tugasnya masing-masing. Dan begitulah beberapa kebijakan yang ya dianggap kontroversial, termasuk di dalamnya soal PHK, lalu soal pengangkatan CPNS yang kemudian diralat lagi, dan yang terakhir yang paling hangat adalah soal penetapan revisi Undang-Undang TNI yang hari ini cukup ya mendapat reaksi negatif baik dari kalangan intelektual, pegiat demokrasi maupun tentu kalangan mahasiswa. Jadi kita udah lihat pola ya, asal ada rilis kepuasan kepada presiden itu tinggi, ya itu mungkin tanda-tanda bakal ada kebijakan atau tindakan atau aturan yang akan dikeluarkan yang boleh jadi berpotensi ya menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Itu tanda-tandanya. Tapi kawan-kawan sekalian, saya terpikir ya, kenapa dalam demonstrasi mahasiswa yang menolak revisi Undang-Undang TNI ini kok tidak dihadapi saja, diajak dialog ya oleh pemerintah, khususnya oleh wakil presiden kita yaitu Bung Gibran. Bung Ringkan kan masih muda, mahasiswa yang demonstrasi itu juga anak-anak muda. Mungkin kalau anak muda ketemu anak muda berdiskusi soal tema yang sangat ini, yaitu soal revisi Undang-Undang TNI, itu boleh jadi ada timbal balik yang memungkinkan kedua belah pihak itu saling memahami pikiran-pikiran mahasiswa dan juga memahami ya pikiran-pikiran pemerintah. Sehingga dengan begitu mungkin ditemukan titik temunya, karena sama-sama muda, gayanya muda, dan caranya muda, mungkin juga cara penyampaian juga akan lebih komunikatif ya dibandingkan misalnya
kalau seperti yang hari-hari ini ya dihadapi oleh Menhannya menyebut bahwa usulan revisi ini bukan dari presiden tapi dari pemerintah. Kita tidak tahu apa beda presiden dengan pemerintah, ya kan? Atau dihadapi oleh presiden langsung yang menyebut kritik-kritik itu anggap saja angin lalu dan sebagainya. Kira-kira kalau sekiranya Bung Gibran ya mau berhadap-hadapan dengan mahasiswa untuk mendiskusikan tentang revisi undang-undang TNI, mungkinkah? Kita tunggu tentu saja. Yang paling penting itu oke gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, ya tentunya kita berharap Mabes Polri ini kemudian bisa memproses berkas laporan tersebut, sehingga kita juga sebagai publik tidak penasaran tuh apakah memang Pak Mulyono ini punya ijazah asli atau tidak gitu. Ya kalau kan sering dituding ini ijazah palsu, ya tinggal tunjukkan kan di mana ijazah aslinya kalau memang ada. Oke bosku, tanggapan kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.